Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak ibu? Sehat. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelas, pimpin doanya. Baik, siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, setelah berdoa tadi, yang tidak hadir siapa? Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Oke. Tunggu. Biar kita nyaman untuk melakukan pembelajaran kali ini, beresin tempat duduknya dulu. Ada sampah kali atas meja, di samping, bangkunya nyaman enggak? Terus bukunya dipersiapkan di atas meja, buku, alat tulis, sudah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri menggunakan konsep sudut elevasi dan sudut depresi. Dan yang kedua, melalui pengerjaan LKPD berbasis masalah kontekstual di bidang teknik dan konstruksi, peserta didik mampu menganalisis dan menghitung nilai perbandingan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan pengukuran tinggi atau kemiringan objek dengan teliti dan kolaboratif. Baik, di sini Ibu ada gambar. Di sini siapa yang tahu gambar ini apa? Gambar menara Eiffel, Bu. Oke, pasti anak-anak Ibu bingung. Gimana sih Bu cara mengukur tinggi menara tanpa memanjatnya? Gak mungkin kan kita manjat dari bawah ke atas untuk mengukur itu. Tidak, Bu. Nanti jatuh, Bu. Nanti. Oke, di sini dalam pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan gimana cara kita untuk mengukur lebih biar nggak berisiko tinggi kita kan. Jadi kita ada caranya itu. Yang pertama itu kita harus tahu teorema Pythagoras. Pada SMP kemarin kelas 8 pasti anak-anak Ibu sudah belajar apa itu teorema Pythagoras kan? Sudah, Bu. Bentuk teorema Pythagoras dalam kehidupan sehari-hari kayak mana? Yang mana bentuknya? Bentuk Di sini juga ada. Ini nggak salah itu. setengahnya, Bu. Oke. Di sini kan, ini kan. Ya, dibagi Ini dua. bentuk Pythagoras. Bu. Segitiga siku-siku kan, itu identik dengan Pythagoras kan. Yang memiliki sisi miring kayak ini kayak kita senderkan tangga di dinding, itu Pythagoras juga. Oke, di sini arti dari teorema Pythagoras adalah salah satu prinsip dasar dalam geometri yang menjelaskan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Teorema ini menyatakan bahwa kuadrat panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisinya. Oke, pada di sini siapa yang membaca sudut istimewa? Bu, yang mana, Bu? Semuanya, Bu. Semuanya. Untuk sin 0 derajat nilainya itu 0. Untuk sin 30 derajat nilainya itu setengah. Untuk sin 45 derajat nilainya setengah per 2. Sin 60 derajat nilainya setengah per 3. Sin 90 derajat cuma 1. Kalau yang untuk cosnya, kalau 0 derajat itu 1, cos 30 derajat itu setengah ke 3, cos 45 derajat itu setengah ke 2, cos 60 derajat itu setengah, dan cos 60 derajat itu 0. Untuk tan, Bu, untuk cos untuk tan 0 itu sama dengan 0, untuk tan 30 derajat itu sama dengan sepertiga per 3, untuk tan 45 derajat itu sama dengan 1, untuk tan 60 derajat itu habis 3, untuk tan 50 derajat itu Di sini tuh kita pasti akan perlu juga sudut istimewa itu untuk sudut
elevasi dan sudut depresi. Ya nanti kayak ibu, anak-anak ibu kayak berapa sih bu? Tan 45 pasti anak-anak ibu pikir kayak pusing cara carinya. Nah, Iya, di situ Bu. tuh pasti kita lihat dari sudut istimewa itu. Berarti harus hafal dong, Bu. Iya, harus hafal. Oke, Bu. Oke, di sini ada sudut elevasi dan sudut depresi. Tadi kan udah ibu katakan tujuan pembelajaran kita itu yaitu menggunakan konsep sudut elevasi dan sudut depresi. Sudut elevasi yaitu sudut yang terbentuk ketika kita melihat ke sebuah objek yang posisinya lebih tinggi dari garis mata kita. Kayak kita dari sini, kita dari bawah kita melihat ada burung, gitu. Terus kalau sudut depresi adalah sudut yang terbentuk ketika kita melihat ke sebuah objek yang posisinya lebih rendah. Kayak kita dari gedung, kita melihat ada di bawahnya itu pohon, rumput gitu. Oke, Bu. Nah, dan perbandingan trigonometri. Lanjut, Bu. Next, Bu. Perbandingan trigonometri pada dasarnya adalah hubungan antara sudut dan panjang sisi pada segitiga siku-siku. Di sini pada perbandingan trigonometri itu ada sebuah segitiga siku-siku. Perbandingan trigonometri pasti identik dengan segitiga siku-siku. Ya. Nah, di depan sudutnya itu pasti ada sisi depan. Ya. Dan di dekat sudutnya itu sisi samping. Ya, Bu. Dan depan di atas sudutnya itu pasti sisi miring. Ya, Bu. Oke. Di sini ada untuk memudahkan anak-anak ibu dari perbandingan trigonometri itu ada singkatannya atau mempunyai singkatan sakti yaitu sin deni. Sin itu Depan dibagi miring. Nah, kosami Samping bagi miring. tan desa. Depan dibagi samping. Oke. Di sini ibu ada sebuah masalah. Budi berdiri dengan jarak meter dari pohon dengan menggunakan klinometer didapat sudut elevasi terhadap puncak pohon. Hitunglah tinggi pohon jika tinggi badan Budi sampai mata adalah sorry. Ibu. Di sini ibu ada suatu masalah, yaitu Budi berdiri dengan jarak 20 meter dari pohon dengan menggunakan klinometer didapat sudut elevasinya terhadap puncak pohon. Hitunglah tinggi Elevasinya itu 55 derajat terhadap puncak pohon. Hitunglah tinggi pohon jika tinggi badan Budi sampai mata adalah 1,55 meter. Ya, Bu. Oke, di sini ibu ada ngasih KPD untuk mengerjakan masalah yang ibu berikan. Oke, Bu. Di sini ibu kasih 3 kelompok. Dua aja lah. 2 orang. Soalnya kan kita ada 6. Oh iya, oke, Bu. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, Bu. Masih dulu. Stem maaf bukan stem. Stem maaf. Aku nanti gitu. Tuang. Kerjakan, baca cermat baik-baik. Budi dengan modal kilometer dan dari depan di depan tidak tinggi lebih sampai mata. Budi berdiri dengan sudut meter.
Diam, diam, diam. Lamanya tinggi pohon jika tinggi badan Budi sampai mata. Oh, tinggi berdiri makan. Berarti dia kan dari bawah sampai ke yang Dari ini. Apa yang paling masih kamu? Nanti gambarnya itu kan ada nanti ibu suruh bikin gambar di aktivitas 4. Gimana? Apakah betul gambar yang anak-anak ibu Ini 26. Jangan menggunakan gimana terdapat sudah dilewati dan ada pencapaian pohon. Iya. Itu pohon. Makasih penting. Iku ada rumus juga. Itu kan menjawab geser itu kan. Bang Budi masih menengok tuh dari mata yang ke pohon. Iya. Enak. Iya betul, dari mata ke pohon. Apa sih? Ini buat dilihat kan. Berarti dari mata ke pohon. Tuh, itu dari mata ke pohon itu udah Nah, kayak tingginya itu kenapa dari mata ke pohon? Ini ada Budi diri kan? Melihat pohon gitu tingginya tuh kayak pasti ada kayak gak mungkin kan si tinggi Budi itu 1,5 tapi ya pasti kayak gini miring kan itu kan pasti kayak segitiga jadi gitu dari kan. matanya tuh. Ya Itu gitu. yang sisi miringnya, Bu. Ya Seharusnya tuh matanya ke pohon tuh. masa itu ya dari ini Kaki berarti nggak dari akar pohon kan, Bu? Isi bawah. ya kan gak mungkin lah tinggi gak mungkin kan tingginya Budi itu sama pohon. Tidak, Bu. Jadi kayak dari tinggi Budi itu matanya tuh lihat ke ujung pohon itu gitu. Itu alas bawahnya, Bu. Ya. Itu guys. Itu apa tinggi Budi, Bu? untuk jarak. Kan yang dicari itu susu lah. Itu apa sih? Diam. Aduh, Bu, buka slide rumus tadi, Bu. Jawab Yang rumus mana tuh? Rumus elevasi, Bu. Nanti katanya ada kasih tadi, Bu. Berarti nggak pakai kami desa, Bu. Enggak pakai. Nggak pakai elevasi, Bu. Pakai elevasi. Pakai elevasi, nggak pakai sami desa. Enggak. Tinggi badan Budi. Ibu, kamu mau ulang ulang yang elevasi tadi. Terus apa hubungannya sama ini? Elevasi, Bu. Ini Tinggi Budi nggak ada ngaruhnya. di pohon. Ini yang harusnya. Itu pakai tan. Oh, Gue dulu itu gambaran. Iya, gambar lu. Baterai masa pilih baterai juga tuh ya ini kayak gitu. hitunglah. Tinggi pohon jika tinggi badan Budi. Oh, lu Budi sih kemana-mana. Kok Budi sih gua? Budi gua. Gimana? Mana? Itu ah. Kamu baca dulu.
Beda. Salah tulis tuh. Apa sebenarnya teman-teman harus dikatakan di dalam kasus ini? Jadi menentukan di sini di mana? 78 teman. Dapat. Itu tanggal kemarin tuh Siapa lima itu? hari tidak kejadian di kode tanggal 15 Jumat. Beda. 15 kan beda. Nyemut. Takut banget, Cok. Yang nanti yang semua tulisan kopi yang mana-mana. Gak beda itu. Kan kita emang Ya, pelang bagus ya. Oh my god. Nah, ya. Lebih. Gimana nggak paham? Semuanya. ini apa Bu? Apa tadi rumus elevasi Bu? Enggak, rumus elevasi itu nggak ada. Jarak dan Jadi dasar. kita Namanya sudut nama sudutnya aja. Sudut elevasi itu nggak ada. Sudut elevasi dan sudut depresi itu tidak memiliki rumus, tapi itu kayak namanya aja kayak dia tahu kan kayak mana masuk nama sudut elevasi itu kan tadi maksudnya ibu aktivitas satu tuh aku marah-marah marah-marah kenapa tadi anak-anak ibu nanya ada sudut elevasi sama sudut depresi? Nggak ada, itu nggak ada rumus. Itu kayak kita biar tahu aja cara melihat dari mata kita ke atas itu sudut elevasi, kalau melihat dari atas ke bawah itu sudut depresi. Oke, Bu. Iya sih kalau nanti pasti saya tak kasih. Tapi ini kok Budi aku letak. Budi itu yang ini, Nah, sudut elevasi. bisa. Kan dia melihat dari bawah ke atas. Ya. Kalau misalnya kalau ada ibu kasih contoh kayak dari pesawat melihat ke dari atas kayak dari gedung lihat ke bawah itu sudut depresi. Kamu soalnya jalan. Kan itu kan misalnya di umpama gitu. Berarti berguna untuk pilot ya Bu. Ya. Sudah, Bu. Udah sampai mana Di? Semuanya, Bu. Iya tuh kesimpulan udah tuh. Insya Allah, Bu. Belum ibu nampak. Ini aja belum. Udah, Bu. Kesimpulan. Harus. Apa ini main HP? Astagfirullah. Belum ada, mana masih tulis. Ibu lihat. Bantulah diskusi. Kelompok itu kan diskusi. Mana diskusi? Masa tingginya mana? Udah. Sudah, Bu. Kelompok 2, kelompok 3 gimana? Sedikit lagi. Tiga. Lama.
Dengan terbaik kita. Yang kanan-kanan, kalau kanan Ya, sudah Bu. kelompok 1 udah, kelompok 2, kelompok 3 gimana? Dikit lagi bu. Oke. Sama lah. Kelompok 1 ada presentasi, Bu. Ah, itu tak adil lah Bu. Kelompok 1 aktivitas 2. Kami 4 aja deh Bu. Oke. Nah, adil namanya nama Bu. Pilih bu. Aktivitas 4 kelompok 1. Ah, iya Bu. 2, 3. Kelompok 2 Dua ada dia kelompok kelompok 1. Kelompok 2. Nah, 5, 6 kelompok 3 ya. Ah, ya adil tuh Bu. Ah, tekan lagi Bu. Ya. Maju ke depan. Perwakilan Siapa dulu Ya. bu? Latihan saja, Bu. Dulu. Maju kedua-duanya. Siapa yang kedua bu? 2, 3. Kelompok 2. 2, 3, Bu. Aktivitas 2 dan aktivitas 3 kan aktivitas 1 bermasalah. Kapan ditekan? Kali di mana kan? Apa kira yang link punya mana mau itu? Enggak. Mau ini warna aja. Kenapa itu zoom aja? Beri bed. Zoom, zoom. Yang mana? Ini. Ah, bawah, boleh, boleh. Ah. Itu yang tadi kita. Semua aja ya Allah. Pelajaran mana? Ini yang ini. Ah, tuh. Full kan dulu. Kan bisa. Bisa. Ini lagi. Ah, Macam. Mister Barang. Sorry. Yang mana, Bu? Aktivitas 2 dan aktivitas 3. Oke. Dua tuh ini bu. Dah 3 lagi ya bu. Dua apa kan sih? 2 itu melakukan tinggi pohon tanpa harus mengukur langsung menggunakan meter. Tiga lagi bu. Buat kelompok 2 ini nggak kerjakan aktivitas 2, siapa kelompok? Tiga. Ya, gimana sih kelompok 2 ini? Masalah utama. Nah, pas sebenarnya tantangan utama yang harus dipecahkan oleh Budi dalam kasus ini yaitu Budi itu harus memahami konsep trigonometri Tri. supaya tidak sulit menghitungnya kalau dengan menggunakan meter secara manual. Ya, sama. lanjut. Lalu, mengapa Budi memerlukan sudut elevasi dan jarak untuk mengetahui tinggi pohon? Kenapa tidak menggunakan meteran langsung saja? Karena tidak mungkin Budi untuk memanjat pohon tersebut sampai ujung ya. menggunakan meteran. Sama. Sama. Yang ketiga, hambatan. Informasi apa yang paling krusial agar hasil perhitungan Budi tidak salah? Jarak Jarak Budi dengan pohon. tahu di. Kemudian sudut elevasi. Iya. Nah, sama? Sama. Sama. Oke. Lanjut yang ketiga. Oke. Oh, untuk aktivitas 3, tulis di papan tulis. Oke bu. Siap-siap ya untuk aktivitas 4 kelompok 1. Ya Bu.
Dah Bu. Oke, jelaskan. Dari gambar tadi didapatlah informasi sebagai berikut, yaitu jarak mendatarnya atau sisi sampingnya panjangnya yaitu 20 meter, dan skala sudut elevasinya yaitu 55 derajat, tinggi mata pengamatnya yaitu 1,55 meter, dan untuk mudah kita itu 55 derajat sama dengan 1,48248. Oke. Kasih tepuk tangan kepada temannya. Oke, nah selanjutnya itu aktivitas 4 untuk kelompok 1. Maju 1. Berdua. Sudah. Udah kan ini ya? Kalau pakai tangan aja bisa. Harus ini. Biar nggak rapi. Dengar rapi. Biar rapi. Sorry Bu. Siapa nih? Nah. Wah. Oke, mau pakai di panci? Oh, hapus dulu. Matanya. Kelihatan mata. Ini dari mata. Oke. Oke, dah Bu. Apakah sama Sama. gambarnya? Sama Dari sama, grup lain? Bu. Sama Bu. Oke. Itu aktivitas. Jelaskan Bu. Oke. Jadi kenapa di sini garisnya? Karena dari soal, dari contoh kasus dia matanya melihat di pohon, jadi alas bawahnya terlihat dari mata ke pohon dan titik puncaknya dari paling tinggi. Nah, nomor 2 kan digunakan ruk mencari
kalkulusan matematisnya dengan rumus tan A sama dengan depan per samping, sehingga didapatkan tan yang 55 derajat sama dengan CB per 20, sehingga CB yang kita cari adalah tadi diketahui bahwa 55 derajat itu sama dengan 1,428, sehingga 20 dikali 1,428 sama dengan 28,56 meter. Terima kasih Bu. Oke, apakah sama dengan kelompok lain? Sama. Oke, untuk aktivitas 5 dan aktivitas 6 kelompok 3 maju ke depan. Berdua. Gak ada sendiri-sendiri, gak ada perwakilan. Nah dong perwakilan. Nah dong. Gak ada. Pancasila. Aktivitas 5, Bu. Ya, aktivitas 5 sama aktivitas 6. Untuk baca Bu. Cak. Pada tahap ini lakukan pengujian terhadap hasil pengenalan atas kelompok. Yang pertama tuh uji logika sketsa. Di mana bentang gambar segitiga yang dibuat Andi tadi, apakah garis CB-nya sudah menyentuh tanah? Tidak. Garis CB-nya mana? Tidak hasilnya. Tidak. Betul. Pembuktian hasilnya jika garis CB hanya sampai level mata, maka tinggi pohon sebenarnya adalah tinggi pohon sama dengan CB ditambah tinggi badan budi. Tinggi pohon sama dengan CB-nya berapa tadi dapat? CB-nya 28,56 meter ditambah 1,55 sama dengan 30 meter. Pada aktivitas 6 kita disuruh menyimpulkan, yaitu pertama prinsip umum. Langkah-langkah utama dalam mencari tinggi sebuah objek yang tidak dapat dijangkau adalah mengidentifikasi jarak mendatar dan sudut elevasi menggunakan alat. Kedua, menghitung tinggi parsial dengan rumus trigonometri lalu menambahkan dengan tinggi pengamat. Yang kedua, konsep trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri yang paling efektif digunakan dalam masalah sudut elevasi adalah tangen, karena menghubungkan sisi depan dan samping. Oke. Di sini apakah dari kelompok lain beda jawabannya dari Sama Bu. Oke. Beri aplaus kepada teman-teman. Terima kasih ya. Baik, di sini anak-anak ibu sudah paham, sudah mengerti dari perbandingan trigonometri. Ya Bu. Di sini ibu ada kuis. Kuis apa tuh Bu? Kuis. Ada hadiahnya nggak Bu? Nanti ya diambil di besok ya ibu bawain. Oke Bu. Ada isi nggak tuh? Ditunggu ya Bu. Ada. Bu nampak Bu. Boleh bantu ibu Andi? Aduh. Kacau punya. Kuisnya berapa buah soal Bu? Di sini ada pilihan gandanya 5. Itu kita jawab sama-sama ya. Banyaknya. Terus Ya nanti. Bu. Oke, terima kasih Andi. Terus ada esai. Kalau esai itu tulis di kertas. Terus siapa yang paling tiga tercepat, ibu kasih nilai tambah. Oh, Banget oke. Bu. Oke, di sini ada jawabannya di gini kuno. Ganda nomor 1 yaitu diketahui sebuah segitiga siku-siku memiliki sudut 30 derajat dan sisi miring 12 cm. Panjang sisi di depan sudut 30 derajat adalah, cari dulu di bukunya aja kan saja Berapa ya? 6 Bu, C. 6 Bu. 6 Sama, cm. sama. 6 Bu. Sama Bu, Bu. Oke. Bentar ada dari rumah. Yang kedua, tadi kan ibu udah bilang. Tahu Bu, tahu. Tahu 1/2 Angka 2/2 kan Bu? Oke. Berapa tadi? Angka 2/2. Kita lihat, betul gak? Betul Bu. Sin 45. Ya. Ya Bu. Ntar
Iya Iya dong, dong, Bu. Bu. Oke, yang ketiga. Sebuah tangga bersandar pada dinding dengan sudut 60 derajat terhadap lantai. Jika panjang tangga 8 meter, maka tinggi dinding yang dicapai tangga adalah... Akan 3 meter. Ah, ini dulu ini. Cari dulu. Sudah, Bu. Ya, tak. Cari dulu. Sudah, Bu. Ibu tunggu 2 menit. Iya Bu, betul Bu. Betul, Bu. Ya, Iya, Bu. 4 akan 3 meter, Bu. 4 akan 3 meter, Bu. Iya Bu, betul Yang- Bu. Nah, oke, pintar Aima. Tepuk tangan. Oke, mahal. Kita tahu juga dengan Ini lagi dari Kedua, Bu. Setengah. Setengah Bu. Kita cek lagi ya. Ya. Iya Bu. Setengah, Bu. Yang tinggal 2, Bu. Udah betul, Bu. Setengah, Bu. Yang salah dari saya. Kos. Ada Ibu mah. Linda salah. Salah, Linda. Tangan. Cantik. Ini bersoalnya Bu. Yang kelima. Dalam segitiga siku-siku diketahui sisi depan sudut 5/12. Tangan, rumus tangan tadi apa? Tan desa. Tan desa. Depan Depan samping. 5/12. Sama. Di sini kan udah paham ya anak ibu. Sudah, Jadi Bu. dari 5 soal ini ada lagi satu lagi soalnya. Apa tuh, Bu? Esai. Aduh. Siapa cepat? Terus harus elevasi nggak Nah. suka, Bu. Tadi udah dikerjakan dia KPD tadi kan? Oke. 3 tercepat, ibu tunggu. Sudah Bu. Oke bu, oke. Andi yang pertama. Andi. Asep. Setia. Mona. Habis Bu. Andi kalau ini kemana nih? Sudah tembak tinggal tercepat Bu. Iya ya. Kumpul semuanya. Berarti jadi Mona, Bu. Jadi yang ketiga itu semuanya Bu. Ini tadi, Bu. Jadi kumpul semuanya Bu. Udah, Bu. Jadi yang Ini, Bu, pertama. Rusi, Bu. Lucy gimana? Lucy Aduh, bohong ya sama Lucy, ibu. Lucy. Si bohong, ini ke Mona. Jadi pertama Andi Bu. Tadi pertama, terus Septia, terus Mona. Iya. Lucy terakhir. Amin bu. Anu kita sama Mona. Oke. Di sini untuk tugas minggu depan ada 2 soal. Catat di bukunya. Oke Bu. Ibu tunggu 10 menit. Soalnya mana, Bu? Ini tugas baca Lucy. Iya Bu. Kerjakan nih ya. Ya, kerjakan. Jangan nanti ibu dengar ada yang nggak ngerjain. Ya, Bu. Alasannya ibu cepat kali waktunya ngasih waktu Tio biasanya gitu Bu. Kecil aja trojan tuh ya. kasih tahu ke Tio tuh. Dia aja nggak habis Bu. Kira tahu. Tadi ada semuanya guys. Mati deh soalnya. Udah, Bu. Selesai, Bu. Bentar lagi, Bu, sabar, Bu. Mana belum lagi tuh? Mona, Udah, Bu. Mona udah pulang, Mona. Dah, Bu. Dah. Oke. Di sini udah ibu kasih tugas, sudah ibu kasih kuis, sudah ibu jelaskan perbandingan trigonometri, sudah elevasi, sudah depresi. Untuk apa ya? Tunggu. Matriksnya apa ya? Udah pulang. Iya banget. Dan bunyi, Bu. Udah bel Bu. Bunyi, Bu. Oke, cukup sekian dari pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.
pulang aja ke rumah. Insya Oke, Allah. Kerjakan tugas itu. Oke, Siap, baik Bu. Bu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, Bu. Sampai